Secara umum, e-readiness sendiri itu didefinisikan sebagai penilaian tingkat atau kualitas kesiapan organisasi dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang ini dalam konteks yang umum ya, apakah memang di luar sana ada organisasi yang sudah memiliki teknologi informasi, tetapi ternyata secara kenyataan mereka, personilnya, itu belum siap menggunakan teknologi tersebut. Apakah ada yang semacam itu dan apakah mungkin hal itu terjadi? Jawabannya itu ya sangat mungkin sekali. Kalau kita berbicara eh, dalam konteks organisasi yang isinya di dalamnya adalah beragam pihak, beragam individu dengan keunikannya sendiri-sendiri, maka bukan hal yang mustahil bahwa ada sebagian yang mungkin belum paham atau belum terlalu menguasai eh, teknologi yang akan kita terapkan di dalamnya. Sehingga apabila organisasi itu punya kebijakan membeli suatu perangkat teknologi informasi yang menghabiskan banyak anggaran atau harganya mahal, bisa saja terjadi perangkat itu hanya bertahan mungkin 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan kemudian tidak dipakai. Padahal semangatnya sudah bagus ya. Dengan aplikasi, dengan teknologi informasi tertentu, diharapkan proses yang berjalan di organisasi itu menjadi semakin, tadi ya, di materi lain mungkin sudah saya singgung, semakin better, cheaper, dan faster. Semakin cepat, semakin bagus, dan semakin murah. Ini kembali lagi ya, perangkat teknologi informasi itu kan yang menggunakan manusia. Kembali ke manusianya, apakah dia terampil atau tidak menggunakan teknologi informasi tersebut. Dan itu adalah satu indikasi e-readiness yang tidak bagus ketika kondisi sumber daya manusia di dalamnya tidak atau belum menguasai teknologi yang akan diimplementasikan. Itu kalau disoroti dari sisi resource-nya, human resource-nya. Kita bisa juga menyoroti dari sisi kebijakan dari organisasi tersebut. Misalnya lingkungan eksternal, eranya sudah era big data misalnya. Jadi hal yang aneh apabila ada organisasi yang tidak menerapkan konsep big data. Ada suatu organisasi yang memang ternyata dia memang tidak menerapkan itu. Ternyata ketika ditelisik, dilihat sumber dayanya memang mumpuni semua, tetapi kenapa kok tidak menyerap konsep big data ke dalam organisasinya misalnya. Ternyata tidak didukung oleh top leader atau tidak didukung oleh kebijakan yang berlaku di organisasi tersebut, atau tidak didukung oleh culture, ya, kultur dari organisasinya yang sulit untuk berubah atau berpindah dari satu teknologi ke teknologi yang lain. Karena tentunya pasti ya sebuah inovasi teknologi informasi diterapkan di sebuah organisasi itu pasti akan berimbas kepada proses atau aktivitas bisnis di dalam organisasi itu. Apabila organisasi itu tidak siap untuk berubah gara-gara ada implementasi TI, yang dikarenakan mungkin kulturnya tidak mendukung, top leadernya tidak mendukung, atau mungkin kebijakan di dalamnya itu tidak mendukung, atau tadi ya SDM-nya juga belum paham cara menggunakannya, maka bisa dikatakan e-readiness-nya itu tidak bagus. Dan itu adalah indikasi bahwa jangan menerapkan inovasi tersebut di tempat yang e-readiness-nya tidak bagus. Karena sudah pasti tidak akan berlanjut ya, inovasi yang Anda terapkan. Nah, kemudian kita kerucutkan dalam konteks pendidikan. E-readiness itu dalam konteks pembelajaran ya
kualitas kesiapan institusi pendidikan, bisa sekolah ya, bisa kelas ya skopnya, dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Ya ceritanya hampir sama kayak tadi, cuman resource atau manusia yang dimaksud di sini kan lebih spesifik, ada guru, ada siswa. Kalau infrastruktur mungkin sama saja, yang namanya teknologi informasi yang pasti butuh internet, butuh jaringan, dan butuh perangkat keras, dan seterusnya. Tapi dari sisi SDM sudah spesifik, ada siswa, ada guru. Ceritanya sama dengan materi sebelumnya. Anda punya aplikasi, Anda punya inovasi yang bagus, yang bisa diakses melalui smartphone. Idealisme Anda mengatakan ini bisa dibawa kemana-mana, materinya bisa diakses kapan saja, selama terkoneksi internet. Nah, ternyata di kelas Anda ada siswa yang tidak mempunyai infrastruktur yang memadai di rumah, smartphone juga tidak punya. Maka bisa disimpulkan bahwa kelas Anda itu e-readiness-nya belum bagus. Maka potensi inovasi Anda untuk mencapai tujuan atau untuk meningkatkan kinerja itu berkurang. Tidak bisa seideal yang Anda bayangkan. Oke. Jadi dari sini mungkin bisa disederhanakan ya, bahwa e-readiness adalah kesiapan pemanfaatan teknologi informasi. Kalau konteksnya umum ya di dalam organisasi, kalau konteksnya spesifik di pembelajaran ya kesiapan institusi pendidikan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Sekali lagi, institusi pendidikan ini bisa skupnya, ruang lingkupnya itu adalah kelas, bisa sekolah tertentu, ya, bisa organisasi penyelenggara pelatihan, dan seterusnya.